Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Ketemu lagi dengan Gula dalam materi IPA. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat bukan? Semoga masih dalam kondisi pandemi, kita diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pokok pembelajaran, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Pernahkah kalian melihat wajah teman-teman kalian? Apakah sama dengan kalian? Tentunya berbeda, bukan? Jika kalian mengamati kalian dengan teman-teman kalian, pasti kalian akan menemukan bahwa ciri atau karakter yang ada pada diri kalian tidaklah sama dengan teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian melihat wajah kalian dengan orang tua kalian, apakah ada kemiripan? Pastinya ada kemiripan antara kalian dengan orang tua kalian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika kalian mengamati diri kalian dengan teman-teman kalian, pastilah ada ciri atau karakter yang berbeda. Teman kalian ada yang punya rambut keriting, rambut kalian lurus. Teman kalian ada yang bermata sipit. Kemudian hidung teman kalian ada yang mancung, ada yang pesek. Selain itu, warna mata teman-teman kalian ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam. Selain itu, pernahkah kalian mengamati wajah kalian dengan orang tua kalian? Pastilah antara kalian dengan orang tua kalian sangat mirip sekali. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Tujuan belajar kita hari ini adalah 1. Kalian bisa menjelaskan materi yang membawa sifat menurun. Yang kedua, kalian bisa membedakan apa itu DNA dan RNA. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan penyusun komponen DNA dan menjelaskan penyusun komponen RNA. Berikutnya yang keempat, kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan istilah-istilah yang biasa dipakai dalam persilangan dalam pewarisan sifat. Yang kelima, kalian bisa membedakan apa itu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Materi genetik yang membawa sifat menurun adalah asam nukleat. Asam nukleat ada 2 macam. Ada DNA yaitu deoksiribosonukleik asid dan RNA atau ribosonukleik asid. Dalam satu untaian DNA terdapat suatu materi yang disebut dengan gen. Gen inilah yang nantinya membawa sifat menurun pada makhluk hidup. Dan dengan gen inilah setiap sifat atau ciri-ciri pada makhluk hidup akan diwariskan. DNA terdapat di dalam inti sel. Seluruh untaian DNA terdapat dalam suatu untaian yang disebut dengan kromosom. Bagaimanakah dengan DNA kita? Cirinya bagaimana? Ciri DNA kita adalah memiliki untaian double helix atau unting rantai ganda. Di dalam DNA terdapat 3 komponen, yaitu 1. Ada gula deoksiribosa. Kedua, ada basa nitrogen. Yang ketiga, ada gugus fosfat. Basa nitrogen yang terdapat di dalam DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Bagaimana dengan RNA atau ribosonukleik asid? Struktur RNA tidak sama dengan DNA. RNA memiliki struktur untai tunggal. Di dalam RNA juga terdapat 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Yang membedakan antara DNA dan RNA adalah pada basa nitrogennya. Basa nitrogen pada RNA memiliki adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Struktur DNA dan RNA dapat kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Anak-anak, dalam pewarisan sifat nanti ada beberapa istilah yang harus kalian tahu dan harus kalian ingat. Di antaranya adalah 1. Ada parental. Parental dilambangkan dengan huruf P besar.
Parentan ini adalah induk atau tetua. Yang kedua ada filial, dilambangkan dengan huruf F besar. Yang ketiga adalah fenotip. Fenotip adalah sifat yang nampak pada makhluk hidup. Misalkan rambut keriting, hidung mancung, kulit sawo matang, mata coklat. Fenotip ini dihasilkan dari interaksi antara gen dengan lingkungan. Keempat, ada genotip. Genotip adalah sifat-sifat yang ditentukan oleh gen. Kelima, ada sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang unggul atau sifat yang kuat. Biasanya sifat dominan dituliskan dengan huruf besar. Berikutnya ada resesif. Resesif adalah sifat yang lemah atau tertutupi. Biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Sebagai contohnya adalah berikut ini. Istilah berikutnya ada sifat intermediate. Kalau sifat intermediate adalah sifat antara dominan dan juga resesif. Biasanya dalam penulisan intermediate dituliskan dengan salah satunya dituliskan dengan huruf besar dan satunya dituliskan dengan huruf kecil. Berikutnya ada istilah alel. Alel adalah pasangan gen. Biasanya dituliskan beriringan dengan gennya. Misalkan gen yang menentukan rambut keriting adalah huruf K besar, maka alelnya adalah K besar kalau dia dominan. Istilah berikutnya adalah individu homozigot. Individu homozigot adalah individu yang memiliki gen dan alel yang sama. Contohnya A besar, atau A besar dan A kecil. Selanjutnya ada individu heterozigot. Individu heterozigot adalah individu yang ditentukan dengan gen dan alel berbeda. Cara penulisannya adalah gen dituliskan dengan huruf besar, sedangkan alelnya dituliskan dengan huruf yang kecil. Sebagaimana yang dituliskan pada tulisan berikut ini. Siapa sih sebenarnya yang mempelajari tentang pewarisan sifat? Pewarisan sifat pertama kali dikemukakan oleh George Gregor Mendel, atau yang dikenal dengan Pak Mendel. Selama penelitian, Pak Mendel akhirnya menemukan sebuah hukum. Hukum inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam pewarisan sifat. Salah satunya hukum yang dihasilkan oleh Pak George Mendel adalah hukum pewarisan sifat. Teori penurunan sifat yang dilakukan oleh Pak Mendel menyebabkan beliau mendapatkan gelar jasa sebagai Bapak Genetika. Selama proses penelitian pewarisan sifat, Pak Mendel memanfaatkan tanaman ercis di dalam lahan kebunnya. Kenapa kok menggunakan ercis ya? Salah satunya adalah karena ercis cepat berbunga, buahnya banyak, kemudian umurnya pendek, dan variasinya sangat banyak. Jadi itulah alasan mengapa Pak Mendel menggunakan ercis dalam proses percobaan menguji adanya pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dari penelitian Pak Mendel ini, akhirnya didapatkanlah suatu hasil persilangan. Persilangan yang dilakukan oleh Pak Mendel menghasilkan dua jenis persilangan. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang memperhatikan hanya satu sifat saja. Yang kedua, persilangannya adalah persilangan dihibrid. Dalam persilangan dihibrid, persilangan ini memperhatikan dua sifat. Contoh pada persilangan monohibrid adalah satu, jika kita mencoba menghilangkan bunga warna merah dengan bunga warna putih. Dalam persilangan bunga warna merah sama bunga warna putih, yang diperhatikan ini adalah hanya warna bunganya saja. Sehingga persilangan yang melibatkan hanya satu sifat beda disebut sebagai persilangan monohibrid. Contoh untuk persilangan yang dihibrid adalah persilangan antara tikus hitam bulu kasar dengan tikus putih bulu halus. Dalam hal ini, persilangannya memperhatikan dua sifat, yaitu warna tikus
dan tekstur bulu. Ada dua sifat yang diperhatikan. Pada persilangan monohibrid dan dihibrid, secara detail akan dijelaskan pada gambar berikut. Pada persilangan monohibrid, contohnya, bila kita menyilangkan bunga warna putih dengan bunga warna ungu. Misalkan bunga warna putih ditentukan oleh gen U kecil, sedangkan bunga warna ungu ditentukan oleh gen dengan U besar, maka di dalam sel kelaminnya atau di dalam gametnya nanti pada jantan dan betinanya akan mengandung gen U besar dan U kecil. Dua gen inilah nanti yang akan membawa sifat warna bunga. Dari hasil persilangan antara gen U besar dan U kecil akan dihasilkan turunan dengan gabungan atau F1 dengan gabungan gen U besar U kecil yang memiliki fenotip ungu. Kenapa kok ungu? Dikarenakan sifat ungu dominan terhadap putih, sehingga putih tertutupi oleh warna ungu. Dalam pewarisan sifat ada beberapa istilah yang wajib kalian ingat. Di antaranya, satu, ada parental, dilambangkan dengan huruf P besar, artinya induk atau tetua. Yang kedua, ada filial, atau dilambangkan dengan huruf F besar, artinya anak atau turunan. Ketiga, ada genotip. Genotip adalah sifat yang ditentukan oleh susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup. Biasanya dilambangkan dengan huruf, baik huruf besar atau huruf kecil. Misalnya, gen yang menentukan sifat rambut keriting ditentukan oleh gen K besar. Maka genotipnya dituliskan dengan huruf K besar atau huruf K besar K kecil. Yang keempat, ada fenotip. Fenotip adalah sifat yang nampak pada makhluk hidup. Fenotip dihasilkan dari interaksi antara genotip dan lingkungan. Fenotip misalnya rambut keriting, warna mata coklat, warna mata hitam, hidung mancung, kulit sawo matang, mata sipit, dan lain-lain. Selain genotip dan fenotip, istilah-istilah yang lain yang ada di dalam pewarisan sifat adalah individu homozigot. Individu homozigot adalah individu yang memiliki gen dan pasangan gen atau alel yang sama. Contohnya, individu dengan rambut keriting dituliskan dengan gen K besar atau K kecil, maka individu yang dituliskan demikian disebut sebagai individu homozigot. Berikutnya yang keenam, ada individu heterozigot. Individu heterozigot adalah individu yang ditentukan oleh gen dan alel yang berbeda. Misalnya, sifat rambut gelombang ditentukan oleh gen K besar dan K kecil. Maka, sifat rambut gelombang disebut sebagai sifat yang dimiliki oleh individu heterozigot. Biasanya dituliskan dengan huruf yang berbeda. Gennya dengan huruf besar, pasangan gennya akan dituliskan dengan huruf kecil. Berikutnya ada istilah alel. Alel adalah pasangan dari gen. Gen pembawa sifat rambut keriting K besar akan selalu diikuti oleh pasangan gennya, yaitu K besar juga atau K kecil, yang mana pasangan gen ini disebut dengan alel. Istilah berikutnya yang ada dalam pewarisan sifat adalah sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang kuat, sifat yang mengalahkan sifat-sifat yang lain. Cirinya adalah biasanya dituliskan dalam huruf besar. Berikutnya ada sifat resesif. Kalau sifat resesif adalah sifat yang tertutupi, yang tidak nampak. Biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Sifat berikutnya adalah sifat antara, yaitu sifat intermediate, yang merupakan gabungan dari sifat dominan dan sifat resesif. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang ditentukan oleh satu sifat beda. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang mengikuti penurunan sifat menurut hukum Mendel.
yaitu hukum segregasi Mendel. Apa artinya? Hukum segregasi Mendel dikenal sebagai hukum Mendel 1. Dalam hukum Mendel 1 ini dinyatakan bahwa setiap alel memiliki kebebasan untuk memisah selama proses pembentukan gamet, sehingga mendapatkan variasi-variasi yang berbeda. Menurut hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, dinyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau pasangan gen dapat melakukan segregasi atau pemisahan secara bebas. Pada persilangan monohibrid melibatkan satu sifat beda. Di sini akan saya contohkan bunga berwarna ungu yang disilangkan dengan bunga warna putih. Pada persilangan bunga berwarna ungu dan berwarna putih ini, maka pada bunga yang berwarna ungu di dalam sel kelaminnya akan mengandung gen U besar atau gen yang mengendalikan warna ungu. Sedangkan untuk yang warna putih memiliki susunan gen atau genotip di dalam gametnya adalah U kecil. Nah, ketika proses persilangan, maka pada sel gametnya akan menghasilkan U besar untuk bunga ungu, sedangkan untuk yang bunga putih menghasilkan gen U kecil. Setelah terjadi fertilisasi, maka di dalam zigotnya akan mengandung dua gen, yaitu gen U besar dan gen U kecil sebagai alel. Fenotip dari hasil persilangan antara bunga warna putih dan bunga warna ungu, maka pada turunan pertamanya akan 100% dihasilkan bunga warna ungu yang heterozigot, dikarenakan susunan individunya terdiri dari gen U besar dan gen U kecil. Pada akhir persilangan monohibrid, yaitu pada filial kedua atau turunan keduanya, maka akan dihasilkan susunan genotip yaitu 3:1, di mana bunga berwarna ungu akan dihasilkan 3 bagian dan yang berwarna putih akan dihasilkan 1 bagian. Diagram lengkapnya maka akan disajikan dalam bentuk tabel ini. Dari mana 3 bagian yang dihasilkan oleh persilangan pada filial kedua? Di mana induk dari filial pertama yang mengandung gen U besar, U kecil disilangkan sesama dengan induk U besar dengan U kecil. Kedua-duanya memiliki warna ungu. Pada gametnya nanti akan mengandung gen U besar dan juga gen U kecil, baik pada individu jantan dan individu betina. Ketika terjadi persilangan, maka di dalam gamet jantan dan gamet betina akan sama-sama memiliki gen U besar dan U kecil. Sehingga hasil persilangan ini bisa dicoba dengan menggunakan papan catur punet, yang mana nanti masing-masing akan dihasilkan 3 bagian bunga warna ungu dan 1 bagian bunga warna merah. Lebih jelasnya, persilangan untuk monohibrid akan kami sajikan pada gambar berikut. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dengan baik. Cukup untuk hari ini pembelajaran IPA. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, sehat selalu, dan jangan lupa untuk mencegah penularan COVID-19, rajinlah cuci tangan, jangan lupa selalu pakai masker ketika keluar rumah dan jaga jarak. Sehat dan semangat. Sebelum kita akhiri, kita tutup materi pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan semangat dalam belajar. Sehat semua anak-anak. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.